Oke, yang kami hormati Bapak-Bapak Ibu Guru SD Negeri Wonorejo. Pada kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan yang keempat Kabupaten Magelang akan melakukan pembahasan modul yang pertama 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada hari ini Senin 31 Januari 2022. Ya, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Apakah yang dimaksud dengan menuntun? Maksud dari menuntun itu adalah segala kekuatan, kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian menuntun tadi, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya atau perilakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat Yaman. Apa itu kodrat alam? Apa itu kodrat Yaman? Kodrat alam itu adalah potensi dari yang dua anak sejak lahir. Jadi setiap anak sudah memiliki kodrat masing-masing. Sebagai contoh, kalau dalam dunia hewan, anak gajah pasti besok kalau besar tetap akan menjadi gajah. Tidak mungkin kita akan merubah menjadi seekor kecoak dan sebagainya. Kemudian kodrat alam adalah potensi yang dibawa anak sejak lahir. Kodrat zaman, peran serta guru dalam menuntun anak sesuai kemajuan zaman. Jadi anak itu dituntun oleh guru agar dapat sesuai dengan zamannya, tidak ketinggalan zaman, tapi tidak melupakan jati dirinya. Masih lanjut dari yang menuntun tadi, ini selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Ini ada ing ngarsa sum tulodo, ini di depan memberikan contoh ya. Kemudian ing madya di manungsa, ing madya itu di tengah, ini memberikan motivasi. Kemudian tuturi handayani itu mendorong, memberikan dorongan. Ini yang menjadikan simbol oleh Dinas Pendidikan. Itu tuturi handayani biasanya ada di logo Dinas Pendidikan. Lanjut. Kemudian kodrat anak itu merdeka. Nah, merdeka yang dimaksud di sini, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Bukan berarti merdeka itu adalah bebas melakukan sesuatu semaunya, tetapi adalah tidak bersandar atau mampu untuk menjadi sesuatu, bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Kodrat anak. Kemudian pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya, ini secara lahir. Kemudian sedang merdeka hidup secara batin itu adalah terdapat pada pendidikan. Merdeka batin tadi adalah pendidikan, kemudian merdeka lahir itu adalah sebuah pengajaran. Nah, kodrat anak tadi adalah bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Anak itu tidak bisa lepas dari bermain. Jadi apapun kegiatan dalam pendidikan di sekolah itu tidak boleh lepas dari bermain. Entah itu bagaimana caranya, bagaimana Bapak Ibu guru sekalian mengemas, itu masih dalam tahap bermain. Jadi anak harus dalam keadaan bahagia. Pikiran, perasaan,
Ciptaga atau cipta, rasa, karsa, dan karya, pakerti. Ini sudah ada pada diri anak. Ya. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi rata-rata kalau kita mengajak anak untuk melakukan sesuatu itu paling mudah dengan bermain. Nah ini sebagai contoh, ini ada permainan congklak yang dicontohkan dulu oleh Ki Hajar Dewantara dan permainan gebak sodor. Ini congklak ini matematika juga karena kita harus berhitung. Mengambil dakon, teman-teman kita yang betul dakon itu kita mengambil, nanti kita menghitung memasukkannya, jangan sampai keluar tempat yang terakhir itu di tempat yang kosong, nanti permainan tidak bisa dilanjutkan. Kemudian konsentrasi juga, ini juga akan merangsang motorik halus ini. Kemudian gebak sodor, selain juga kekompakan dengan teman, strategi, kemudian juga fisik tentunya juga diikutkan agar dapat mencapai tujuan bersama. Tidak harus siapa yang sampai di depan, tetapi permainan akan menyenangkan bila semua tim itu bekerja secara bersama-sama. Ya, pendidikan yang berpihak kepada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak kita. Kita melakukan perdebatan, melainkan untuk menghamba. Nah, di sini mungkin terdengar seperti kita menjadi seorang yang sangat ingin meminta atau mengharapkan sesuatu dari anak. Ya memang secara tidak langsung di sini diharapkan seorang pendidik itu memang lebih mengutamakan siswanya saat pembelajaran dalam hal apapun, ya. Mulai dari prosesnya itu guru hanya menuntun, bukan merubah sesuatu hal, itu tapi untuk menghamba kepada sang anak. Ya. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam kemampuan ibu dan bapak, karena hanya dua orang inilah yang bisa berdampak pada anak. Karena kita sebagai orang tua pasti menginginkan anak kita untuk menjadi yang terbaik. Terbaik bukan berarti bisa atau dapat melakukan semua hal, tetapi dapat berjalan sesuai dengan hal yang mungkin sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Jadi sesuai atau tetap sesuai dengan realnya, dengan semurni-murninya dan seikhlasnya, sebab cinta kasih ini hanya dimiliki oleh orang tua kepada anaknya, tidak terbatas. Nah, kalau dulu kita mengenal tabula rasa atau tabula rasa, ini anak itu kalau dulu adalah sebuah kertas kosong atau batu yang bisa ditulis. Nah, tapi kalau untuk menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu, ya. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa, tidak. Anak lahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing yang masih sama. Nah, ya, jadi umpamanya jari-jari kubus atau jari-jari balok yang tadi diajarkan Pak Diram di kelas 6 itu kan ada garis samar-samar. Nah, mungkin tugas kita adalah membantu anak agar bisa menebalkan garis tersebut. Ya. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis tersebut yang sama-sama tadi agar memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Oke. Terus pertanyaannya, bagaimana cara menebalkannya? Yang pertama mungkin kita harus tahu karakteristik dari anak tersebut. Oh, ini sifatnya bagaimana? Terus apakah keinginan anak tersebut? Nanti kita harus mencarinya sambil berkomunikasi dengan anak. Kalau dasar kita memakai kasih sayang, pasti dengan komunikasi yang intens, maka kita akan paham untuk beberapa saat dengan kondisi atau sifat yang dibawa oleh anak tersebut sedikit demi sedikit, maka kita akan paham dengan perilaku dari anak-anak tersebut. Oke, lanjut. Oke, dasar pendidikan bukan tabula rasa tadi, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultural atau budaya. Jadi mungkin kalau di daerah ini ada daerah agamis, maka yang paling ditekankan adalah ya sesuai dengan
daerah ini. Contohnya yang pernah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, karena tempat kita itu adalah tempat yang agamis, kemudian kalau kita tingkat kecerdasan anak itu lebih cocok diarahkan ke hal-hal yang olahraga kemudian agama, maka yang lebih kita tekankan di segi atau bagian tersebut tidak hanya melulu tentang akademik saja. Ini dasarnya bukan tabula rasa, ini sebagai contoh. Nah ini anak-anak bermain, kemudian pada masanya sekarang itu anak mungkin kalau sekarang anak-anak sedang tren itu menggunakan HP. Sebagai contoh aplikasi TikTok, itu seharusnya TikTok itu usia di atas 18 tahun, tapi anak-anak bisa memiliki akun tersebut. Kita tidak bisa melarang anak tersebut, tapi sebagai contoh kemarin pernah diadakan di Pekan TIK itu ada lomba TikTok pendidikan. Jadi TikToknya itu tidak dilarang, tapi diarahkan agar sesuai dengan hal yang dibutuhkan anak di usia sekarang. Jadi tidak pelarangan untuk menggunakan sesuatu, tapi ditekankan untuk dapat memanfaatkan sesuatu yang sudah anak miliki, sudah anak kuasai, agar tidak salah dalam melakukan sikap. Nah ini dasar pendidikan yang lain adalah budi pekerti, ya. Ini sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Jadi budi pekerti, watak, karakter, dan bersatunya perpaduan harmonis antara gerakan, kemudian pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan. Jadi sebagai contoh, sekarang kita banyak menemui anak-anak itu tidak berbudi pekerti yang luhur. Jadi mungkin ada orang tua yang sedang duduk, anak tersebut tidak amit-amit kalau istilah orang Jawa, jalan lurus saja, tidak memperhatikan kalau di situ ada orang tua. Harus mungkin perasaannya dipakai, kemudian gerakannya sambil membubuhkan badan, sambil mengucapkan amin-amin atau itu. Kemudian dipikir juga makanya ada orang tua yang duduk di bawah. Kita mengarahkan anak-anak itu kalau ada orang tua yang duduk di bawah, anak tersebut juga kalau duduk tidak berdiri di kursi atau duduk di kursi, maka anak tersebut juga mengambil lesehan atau mungkin yang lebih setara ataupun lebih di bawahnya orang tua tersebut. Ini sebagai contoh budi pekerti. Ini juga ada gamelan. Gamelan ini dari Jawa, ya. Sarana terapi narapidana di Inggris. Jadi mungkin kita patut bangga. Di tempat kita itu sudah jarang sekali yang memperhatikan gamelan. Contohnya kemarin ditekankan oleh Bapak Kepala Sekolah di rapat hari Sabtu kemarin, pas itu untuk anak-anak diajari mocopat tembang-tembang Jawa. Ini sangat sinkron sekali dengan apa yang dipikirkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini juga dengan budi pekerti, juga dengan kultur budaya di daerah tersebut. Kalau kita di Jawa ini ada gamelan, kemarin kita musiknya itu terlihat sederhana karena mungkin kita sering mendengarkannya dan hanya dengan hanya satu aspek atau sudut pandang, hanya satu sudut pandang. Apabila kita memperhatikan bunyi-bunyian yang sudah dipadukan dalam nada tersebut, gamelan itu memiliki makna yang sangat tinggi. Karena dulu saat diciptakan gamelan itu orang-orang terdahulu, Sunan Kalijaga dan lain-lain sebagainya, itu membuatnya itu perpaduan dengan rasa, pikiran. Maka yang bisa mempelajari itu yang dari luar negeri itu nyatanya mereka dapat menggunakan untuk sarana terapi. Jadinya orangnya yang arogan karena sering diterapi dengan gamelan, maka lama-kelamaan narapidana tersebut akan menjadi luluh-luluh dan akan menjadi lebih terkendali. Tren sosial gamelan membantu ribuan, ya, di sini ada ribuan napi di Inggris. Kita patut berbangga dengan kita sebagai suku Jawa yang memiliki gamelan tersebut. Kemudian di lain tempat ada yang lain ini, kemudian batik dan lain sebagainya juga hampir sama mungkin. Kemudian, nah ini yang perlu saya sampaikan lagi, ini
dasar pendidikan menurut Gajah Dewantara itu seperti petani. Nah, tadi yang saya contohkan yang pertama itu sebagai contoh hewan gajah. Tadi kalau yang sekarang petani, ini seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Menanam jagung misalnya, ini contohnya jagung yang dicontohkan, tidak hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung, tetapi ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya. Sebelum jagung itu ditanam, pertama kali kita harus memperbaiki kondisi tanahnya, kemudian memelihara tanaman jagungnya, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat mungkin kalau ada, atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tadi ya, dan lain sebagainya. Ini contohnya padi. Nah, ini yang di atas jagung, padi. Nah, jadi saat kita menanam itu yang tidak kita perhatikan tidak hanya tanamnya, sama halnya dengan saat kita mengajar yang kita perhatikan tidak hanya anaknya. Kemarin dicontohkan oleh Pak Muhajir juga, dipersiapkan kelasnya, suasananya sangat istilahnya hampir sama, mungkin hanya bahasa yang berbeda, tapi intinya adalah sama. Jadi sebelum kita mengatasi anak tersebut, maka kita persiapkan tempatnya. Apakah sudah menarik? Kadang-kadang kita sesekali kita juga belajar tidak hanya di dalam kelas, kadang di luar, kadang di lapangan mungkin atau di luar masyarakat. Kemudian keadaan kelas, kalau mungkin kelasnya masih kotor, kita harus mempersiapkan untuk agar kelas tersebut menjadi bersih. Nah, bagaimana caranya agar anak dapat tergerak kelas bersih, tetapi kita tidak menyuruh-nyuruh atau memaksa-maksa anak untuk membersihkan. Bagaimana caranya? Nah, kita harus mempunyai trik pendekatan-pendekatan agar anak tersebut dengan bahagia mereka membersihkan kelas, mempersiapkan kelas, sehingga dalam pengajaran nanti akan timbul rasa senang, tidak bosan di kelas. Nah, ini contoh tadi menanam jagung tersebut. Ini benihnya dari jagung. Ini nanti kalau tumbuh, tumbuhnya ini dari pohon jagung juga. Terus setelah besar juga jadi tanaman jagung. Jadi kita tidak bisa memaksa jadi biji jagung nanti bisa menjadi padi, itu kan tidak mungkin. Makanya kita harus paham anak tersebut itu seperti apa. Jadi jangan kita paksa anak yang mempunyai hobi, mempunyai kecenderungan IQ itu umpamanya hanya sebagai pemain sepak bola, kecenderungannya seperti itu. Jangan kita paksa untuk pandai matematika, tapi kita arahkan agar anak tersebut juga mampu menguasai sepak bola, tapi sedikit banyak tidak tertinggal pelajaran matematika. Jangan sampai tertinggal, tapi tidak harus menjadi matematika yang hebat. Kita hanya mengatakan seperti itu. Karena tugas guru tadi adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kadang-kadang sering kita jumpai mungkin lulusan universiti mungkin sudah lama. Kadang-kadang anak tersebut dulu saat sekolah itu sama sekali tidak pandai, tapi saat sudah menjadi istilahnya orang dewasa, malah lebih sukses dari teman-teman yang dulunya itu sangat pandai dalam hal akademik. Jadi maka kita tidak bisa hanya memandang dari salah satu segi anak tersebut. Ini contohnya, ini Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan abad 21 ini hanya berbeda bahasa ya. Jadi ini yang kalau Ki Hajar Dewantara menuntun, kalau pendidikan abad 21 ini kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif. Ini kalau Ki Hajar Dewantara kita hanya menuntun saja. Kemudian selamat dan bahagia kalau pendidikan abad 21 well-being ya. Kemudian lanjut refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini pesan kuncinya masa depan murid humanis. Ini humanis ya, menjadi yang kadang-kadang dulu kita temui seorang siswa pandai di kelas, tapi di rumah tidak mampu berinteraksi dengan tetangga. Sangat pandai, tetapi tidak mampu berinteraksi. Tapi bukan karena anak tersebut angkuh, bukan, karena anak tersebut memang tidak paham
bagaimana cara memperlakukan orang tua atau ada tempat-tempat umum, bagaimana sikapnya. Jadi kadang-kadang anak hanya melulu memimpikan akademiknya, tapi bukan karena keangkuhan anak, tapi karena memang anak tersebut tidak terbiasa melakukan hal tersebut. Ini harus penuh kasih sayang, hati yang bersih dan jujur. Kadang-kadang mereka hatinya bersih, jujur, tapi tidak mempunyai kasih sayang, kurang peka. Jadi kalau ada teman yang jatuh di depannya, kalau teman tersebut tidak meminta tolong, anak tersebut hanya lewat saja, karena memang sudah biasa, karena seperti tidak ada urusannya gitu kadang-kadang. Harus kita mampu untuk membuat anak itu menjadi lebih humanis. Kemudian pendidikan masa ini pendidikan gotong royong. Pendidikan masa ini pendidikan gotong royong ini perlu sekali kita kembangkan. Nah, di kelas-kelas kita alhamdulillah sudah ada kelompok-kelompok belajar, ada kelompok belajar di rumah, ada kelompok belajar di kelas. Mungkin kelompok belajarnya sering diganti-ganti, itu juga lebih bagus daripada kelompok belajarnya hanya melulu-melulu itu. Nanti anak-anak cenderung akan berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah terbiasa. Kadang mungkin kita kelompokkan atau cara mengelompoknya ada macam-macam cara. Mungkin salah satu mungkin saya contohkan seperti ini. Umpamanya anak menuliskan hobi, tuliskan hobi semua. Terus anak yang hobinya sama satu kelompok bisa. Mungkin warna kesukaan atau benda yang disukai apa. Nah, kemudian kadang-kadang kita juga mengelompokkan sesuai tingkat akademik anak tersebut. Nanti ada soal-soal nanti yang betul 5 betul kita tuliskan, nanti kita pilah-pilah, kemudian dalam kelompok itu kita beri macam-macam atau variasi dari anggota kelompok tersebut. Jadi mungkin ada yang nilainya bagus, kemudian tengah, kemudian bawah kita jadikan satu. Jadi di dalam kelompok tersebut tidak hanya homogen, jadi bisa heterogen. Ini kolaboratif, reflektif, dan kritis. Jadi anak itu kritis bukan kritik ya, bukan ahli mengkritik ya. Kritis itu berpikirnya tingkat tinggi. Kemudian lanjut. Ini filosofis refleksi, filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Ini pesan bunyinya yang pertama, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman, rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Ini berkolaborasi, kemudian menginisiasi atau menciptakan kedalaman. Ini rasa takjub dan kasmaran. Mungkin takjub dengan sesuatu hal, kasmaran itu senang deh. Bukan berarti senang dengan lawan jenis, bukan, tapi senang dengan sesuatu hal yang baru ya, yang mungkin yang disampaikan oleh guru, karena guru bukan satu-satunya sumber belajar ya. Jadi mungkin kalau kita berkolaborasi, kita memberikan umpan kepada siswa, maka siswa akan merespon sesuatu hal yang kita sampaikan. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali dan mengembangkan potensi siswa dan mengakomodasi karakteristik masing-masing tadi yang mungkin kita sudah mengetahui dari karakteristik masing-masing siswa sedikit demi sedikit untuk mewujudkan student well-being. Ini kemudian catatannya ini selamat dan bahagia. Ini biasa disebut dengan bagja ini. Sistemnya ini bagja. Refleksi personal, pertanyaan reflektif. Pikirkan dan tuliskan satu pengalaman Anda terkait proses pembelajaran yang merefleksikan atau mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin dari Bapak Ibu tadi sudah ada sedikit gambaran Ki Hajar Dewantara tadi yang menuntun tadi, mungkin bisa ditulis atau mungkin bisa disampaikan kepada kami. Cerminan ini mencerminkan dari pemikiran yang digariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian perwujudan menuntun yang saya lihat dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Ini tadi juga sudah ditekankan kemarin oleh Bapak Kepala Sekolah, yang sesuai dengan keadaan yang ada di khususnya kalau kita ya yang ada di Wonosobo. Kalau akan meluas ya sampai ke daerah
sekitar wilayah Sumbe ini ataupun wilayah dari Kecamatan Indusari. Nah, kemarin juga ada di Pekan TK itu lomba vlog kebudayaan. Di vlog budaya itu cakupannya maksimal hanya sampai Kabupaten Magelang itu karena apa? Itu juga agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita tidak hanya melulu meniru dari sana tapi kita lupa dengan akar kita. Jangan sampai. Kemudian apa relevansi pilihan Ki Hajar Dewantara ke pendidikan yang berhamba atau berpihak pada anak dalam peran saya sebagai pendidik? Ini nanti bisa direfleksikan kepada Bapak Ibu semuanya. Coba apakah sudah sesuai atau mungkin sudah mengarah ataupun mungkin belum sama sekali atau sudah dalam tahap mirip atau hampir sesuai dengan apa yang disampaikan atau digariskan oleh pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ini beberapa pernyataan ini sebagai contoh yang kemarin baru saja saya laksanakan. Ini contoh anak-anak membuat topeng. Ini membuat topeng. Topengnya itu membuatnya pakai lempung cetakan, kemudian ditempel pakai kertas. Dari beberapa kelompok yang dibuat kemarin itu hanya mengelem saja itu sudah tiap kelompok berbeda. Ada yang pakai lem biasa, kemudian ada yang mengelem pakai padi, kemudian ada yang malah dilem pakai air dulu, kemudian ditambahin. Saya tanya karena irit Pak Guru. Yang depan pakai air dulu, setelah beberapa tempelan, kemudian baru dikasih lem. Nah, mungkin anak-anak seperti itu juga kreatif juga. Saya hanya memberikan tugas, jadi anak-anak yang menyelesaikan dengan cara masing-masing. Nah, ini kerjasamanya. Nah, asik ya anak-anak. Ya seperti itu sudah asik. Nah, ini lomba kemarin lomba makan kerupuk. Ini contoh. Nah, kegiatan-kegiatannya sederhana. Ini refleksi kita bisa melaksanakannya. Kalau yang terjadwal itu bisa kita laksanakan kalau sudah diprogramkan oleh Bapak Kepala Sekolah di hari Sabtu, mungkin besok bisa kita laksanakan di hari Sabtu. Ini contoh lomba-lombanya. Ini lomba balap karung. Ini permainan lokal yang mungkin akan sudah lama tidak dilakukan. Mereka juga sudah rindu. Ini contoh-contohnya. Kemudian ini adalah koreo yang kemarin saya contohkan. Ini koreo, jadi menari dengan cara sederhana. Ini belum memakai iringan karena memang keterbatasan. Nah, ini belajar 1, 2 dihitung seperti senam televisi. Itu senam dihitung. Ini juga kemarin belajar menghitung, kemudian berkreasi. Ya seperti ini saja anak-anak juga sudah sangat menikmati ini. Nah, ini beberapa kelompok. Gerakannya itu kita mulainya pertama dari kaki, kemudian setelah kaki badan, tangan, kemudian kepala. Kalau sudah kaki sudah melakukannya, kemudian sudah kompak sambil dihitung, kemudian gerakan badan, tangan dan kepala itu nanti lama-kelamaan menjadi sebuah tarian. Nah kemarin ini saya contohkan baru belum pakai judul tariannya, masih kurang sampai judul, belum sampai judul. Kalau sudah sampai judul nanti anak-anak akan menggunakan. Kemarin baru tahap pengusulan data, jadi judulnya itu yang memilih adalah anak-anak. Nah, kemarin belum selesai ini. Nah kemudian ini kejadian di lapangan kemarin Bu, di lapangan. Ini sebagai contoh, saya mengatakan contohnya nih 5, berarti anak-anak langsung berkelompok membentuk 5 anak menjadi satu kelompok dan seperti itu. Nah, ini kemudian ini ya 5, 7. Kalau yang tidak dapat tidak kebagian jumlahnya, nah ini tambah 2 ini tidak kebagian. Kalau anak yang kurang peka, ini contohnya juga ini setiap ada perintah jumlah itu pasti tidak mendapatkan ini karena kurang konsentrasi. Ini kurang konsentrasi. Kemudian ini membentuk
lingkaran yang sebesar-besarnya. Contoh, siapa yang paling besar kelompoknya? Nah, lingkarannya ini hanya juga kelompok. Ini yang pertama. Terima kasih. Ini yang modul 1.4. Kemudian yang kedua, modul ini perlu Bapak Ibu ketahui adalah baru sampai pada satu modul yang berisi 1.1 sampai 1.4. Nah, dalam 1.4 ini karena kemarin terbentur liburan, jadi mungkin kami melaksanakannya belum maksimal. Budaya positif. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah belajar Canva ini bisa membuat seperti karikatur seperti ini, nanti bisa. Canva itu sebuah aplikasi. Karena dulu sebelum saya ikut calon guru penggerak mendaftar itu karena sudah belajar Canva, walaupun terbenturnya saya untuk menularkan kepada teman-teman itu karena teman-teman itu belum memiliki akun Canva tersebut. Kalau sudah memiliki akun Canva itu akan lebih mudah untuk dalam membuat bahan mengajar. Itu nanti hanya butuh kreativitas sedikit saja, karena di Canva itu kita tidak disarankan untuk membuat, tapi hanya mengambil hanya mengeditkan. Sedangkan memang sudah disediakan sangat banyak. Tapi kalau kita mau membuat dari nol itu gampang, hanya menempel-nempel. Kita membuat mengambil blank, nanti kita ngambilnya di situ. Kita tidak melukisnya sendiri-sendiri, tapi di situ ada macam-macam, kita hanya mengkolaborasikan. Nah, jadi kalau di Canva itu malah cenderung kita itu hanya menempel saja, jadi sangat mudah sekali kalau Canva. Ini lanjut dulu. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan ya. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ya, tadi tidak mungkin berubah menjadi terong ataupun lain sebagainya. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur bila mungkin ada yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Ini tadi juga sudah disampaikan. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, nanti yang akan kita pelajari yang pertama adalah perubahan paradigma. Stimulus respon lawan teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol. Kemudian yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian ada keyakinan kelas dan hukuman. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian kita sebagai guru ada posisi kontrol. Kemudian segitiga restitusi. Dalam eksplorasi konsep nanti akan kita bahas ada 6 ini. Perubahan paradigma. Ini sebagai contoh. Nah, ini saya contohkan. Ini saya bawa kertas. Ini kertas. Mohon dibagi berdua ya. Kertasnya dibagi dua, kok? Ya, terus sobek saja dibagi dua. Setelah disobek, diremas, dipegang di tangan Bapak Ibu masing-masing. Sobek bebas saja. Ya, langsung diremas. Remas dipakai di tangan, boleh kanan boleh kiri. Remas jangan sampai kelihatan. Diremas, digenggam, ya, kelihatan. Ya, tulis surat. Oke. Kemudian Bapak Ibu di situ, kalau di sini dituliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Tapi Pak Guru, Bapak Ibu cukup kira-kira menganggap itu adalah benda yang sangat berharga ya. Sangat berharga. Kemudian dengan pasangan Bapak Ibu sekalian, minta. Nah, coba kertasnya itu diminta, tapi Bapak Ibu pegang yang kuat, terus pasangannya itu meminta dengan caranya sendiri. Nah, dengan caranya, silakan.
dikontrol semuanya. Pokoknya itu berharga, barang berharga mau diminta. Meminta benda tersebut apa yang terjadi? Nah, mungkin ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nah, alasannya kadang-kadang yang boleh itu karena bisa takut bisa kan? Takut karena saking sayangnya dengan pasangan tersebut. Sayang, berkah. Nah ini tadi yang saya contohkan ini, kita itu tidak bisa mengontrol teman kita atau anak-anak tersebut harus seperti ini, harus seperti ini. Kalau kita terlalu sangat mengontrol itu berarti kita memaksa, kalau mengontrol. Tapi kalau kita dengan cara kita mungkin aku mau jalur, aku butuh tenang, aku butuh sekali cuma benda itu. Terus dan sebagainya kan bisa boleh. Tapi kalau kita yang diminta dengan cara kasar mungkin tidak bisa, kalau dipaksa juga tidak. Begitu juga dengan anaknya seperti itu. Di ini stimulus respon dengan teori kontrol. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Boleh nih, bawa sini. Nah, seperti itu. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, suami akan, kita diajak nih. Coba saya itu butuh itu karena benda itu saya butuhkan untuk obat, saya butuhkan untuk anak saya karena anak saya memang sangat membutuhkan benda tersebutnya. Jadi mungkin mereka akan memberikannya dengan luluh. Tapi kalau kita mengubah pandangan orang harus sama dengan kita itu sulit sekali. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Contoh, memecahkan gelas, salah. Padahal mungkin anak tersebut itu tidak sengaja memecahkan gelas. Nah, kita nggak salah. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Bisa juga anak tersebut sedang mendapatkan tugas dari bapak ibu guru untuk mempraktekkan pecahan. Nah, jangan anak tersebut ambil karena gampang dipecah. Itu dia mengambil gelas. Saya pecah jadi 4, ini 1/4. Nah, seperti itu kadang-kadang kita tidak tahu tujuan anak tersebut. Nah, semua perilaku ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, berarti kita dalam tekanan. Kontrol. Kamu sana. Nah, itu tidak. Nah, kemarin juga dicontohkan oleh Pak Jir itu soal kedisiplinan yang tidak, biar disiplinnya itu santai. Datang pagi itu karena memang kesadaran, bukan karena diperintah. Nah, itu tadi. Nah, kalau diperintah berarti orang lain bisa mengontrol kita. Nah, agar tidak diperintah tadi itu kita dengan bahagia datang. Nah, bagaimana cara agar siswa, kalau yang kita guru, jadi kalau siswa bisa datang dengan pagi-pagi itu, tapi mereka berbahagia datangnya. Mereka berlomba-lomba untuk datang pagi, bukan karena disuruh oleh Pak Guru. Nah, tidak dikontrol ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi betul, kita yang mampu mengontrol diri kita saja, tidak orang lain. Kita tidak dalam pengaruh tekanan orang lain. Kemudian ini ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal. Itu minta itu nyata. Nah, tadi yang digenggam tadi diminta tidak boleh, mau dipaksa. Sini, tadi dipaksa. Ini harusnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Contohnya dirayu itu tak minta, nanti tak ijoli roti, nanti tak ijoli. Nah, itu diganti-ganti seperti itu sambil menikmati dengan naik mondok. Nah, itu bisa. Nah, itu bisa juga. Berpikir menang kalah, tidak. Kita hanya model berpikir menang. Kita semua saling menguntungkan, simbiosis mutualisme. Jadi saling menguntungkan. Jadi diminta namanya Pak Dirham diminta oleh Pak Arif dan Mbak Esi, tapi memberikannya dengan senang hati karena dalam diri Pak Dirham itu suka membantu. Nah, senang banget Pak Dirham merasakan manfaatnya, memberikannya, membantu kan senang pikirannya. Nanti kesehatannya menjadi meningkat. Dan Mbak Esi juga untung karena mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Karena Pak Dirham termasuk relawan. Cara juga apakah makna disiplin yang tadi ini yang asli ya, aslinya
berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita beda dengan ini dari Latinnya tadi belajar. Kalau dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mari kita mematok masuk pukul 7.30 namanya. Ini kalau kita anak-anak datang 7.30 berarti anak itu disiplin. Disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap disiplin sesuai dengan ini, tetapi mampu terlaksana? Tidak dengan ketidaknyamanan, bukan tidak dihargai atau pencapaian yang sesuatu yang mulia ya. Ini contohnya teori motivasi perilaku manusia. Ini ada motivasi eksternal, ini ada dua. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, mikirnya seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak datang pukul 7.30? Kali ini dari motivasi eksternal, nanti saya akan dihukum. Ya, berarti datang. Itu kan berarti kita terpaksa karena ada motivasi dari luar. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya melaksanakan ini, saya dapat apa toh? Nanti dapat hadiah kalau datang basic. Nah, ini juga motivasi eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mungkin diberi hadiah nilai, atau mungkin diberi sesuatu yang kita inginkan, atau sesuatu yang permen, contohnya bisa, atau uang. Kemudian yang ketiga, motivasi internal. Internal itu dari dalam diri kita. Ini yang tujuan disiplin yang secara positif. Untuk menghargai diri sendiri, menjadikan harapan kita. Aku mangkat gasik, berarti saya termasuk. Nah, kita datang pagi berarti menempatkan kita, berarti kita termasuk mendapatkan salah satu ciri dari guru yang baik. Sudah sejak awal datang sudah paling datang sendiri. Kan kita juga puas datang paling awal, tapi datanya paling masuk jam 7.30, kita datang paling awal, datanya kita jam 8. Berarti sama-sama tidak disiplin. Itu juga tidak mempunyai suatu kebanggaan. Dan di sini adalah contohnya disiplin datang awal ini. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Karena kita sudah terbiasa disiplin, tidak mengelur-elur sesuatu, maka kita akan mempunyai waktu luang untuk berpikir hal-hal yang positif yang lainnya. Jadi tidak melulu sesuai dengan apa yang digariskan, tapi kita dapat meningkatkan pemikiran-pemikiran kita kepada hal yang lain yang mungkin sangat bermanfaat, khususnya untuk siswa dan umumnya untuk kita juga dan teman-teman di sekolah ataupun lingkungan tempat kita. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Tidak diperintah oleh orang siapa saja, itu merdeka bukan. Bangun tidur karena kita di rumah sendirian, hari libur bebas. Bangun jam 9 berarti merdeka bukan. Itu bukan merdeka. Merdeka yang di sini adalah akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Pernah saya mendengar suatu motivator itu mengatakan, saya bekerja untuk diri saya sendiri sebagai guru untuk mengajar di sekolah. Jadi saya ini bekerja kepada diri saya sendiri. Jadi saya memerintahkan diri saya, dan diri saya sisi yang lain juga bekerja untuk sebagai diri saya. Jadi saya itu juga bekerja untuk diri saya sendiri. Maka akan tahu kontrol kita yang mengontrol dan diri kita, bukan orang lain. Jadi kita akan bekerja terasa senang karena tidak ada tekanan dari orang lain. Nah, orang lain itu mana sebagai contoh, kalau kita mempunyai bapak kepala sekolah, kemudian pengawas ataupun korwil itu sebagai pembina, ya, pembina. Dan sebagai pembina bukan perintah. Ya, sekali lagi kalau kita memposisikan kepala sekolah itu sebagai perintah, itu nanti kita akan sedikit tidak mengalami kenyamanan, itu pasti.
pasti. Kalau melakukan sesuatu kadang saat mungkin kondisi kita sedang tidak enak badan, kita mengingat ada perintah yang harus dilaksanakan, maka kita akan merasa tidak nyaman karena kita menganggap apa yang disampaikan oleh pimpinan kita itu adalah perintah, maka kita akan mengalami hal yang tidak nyaman. Nah, budaya positif ini peraturan dalam kelas, peraturannya ini yang harus kita hindari. Kok peraturan itu harus dihindari. Nah, maka kita akan membuat apa? Sebuah keyakinan kelas. Bagaimana caranya? Kalau peraturan kita buat peraturan, masuk kelas jam 7.30, memakai ini. Nah, itu kan kalau yang membuat adalah gurunya. Kita hanya prosesnya yang belum pas. Maka kita ulang lagi yang tadinya sebuah peraturan, kita ulang prosesnya. Tadinya kita buat peraturan, kita sekarang membuat adalah keyakinan kelas. Yakin kelas kita mampu memakai sepatu, semua setiap siswa mampu memakai sepatu, mampu tidak? Nah, nanti anak mampu, ya mampu. Apakah kita mampu memakai sepatu dan kaos kaki dalam kelas? Kalau anak-anak mampu, berarti itu adalah yakin tidak yakin. Nah, berarti itu yakin. Nah, keyakinan seperti itu masuk kelas sebaiknya memakai topi atau tidak? Keyakinan kita, nah, kalau tidak semua pakai topi, berarti pakai topi. Tapi kalau hal yang baik adalah peci ya, namanya peci adalah peci hitam, itu hanya satu ya yang di Indonesia yang sifatnya nasional yang boleh dipakai di dalam kelas. Selain itu tidak boleh. Tapi kalau kita sekolah formal kita memang tidak memakai peci. Jadi yang diperbolehkan kalau di nasional, aturan nasional itu memang hanya peci saja. Jadi kalau memakai topi itu nanti di dalam keyakinan kelas nanti saat bersama-sama dibuat keyakinan. Nah, kalau sudah mencapai keyakinan kelas, maka yang tadinya peraturan kita hapus dulu peraturannya, kita ulang lagi prosesnya, hanya prosesnya. Kalau yang disepakati keyakinannya mungkin sama, tapi karena cara mengambilnya berbeda, nanti anak-anak akan, oh ini memang ide saya seolah ini ide dari mereka semuanya, ini ide dari kita sebagai siswa kelas tersebut, maka mereka akan melakukannya dengan senang hati. Kemudian kalau keyakinan sudah terbentuk di satu sekolah, maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Nah, nanti yang di luar kelas ini akan lingkungan yang positif. Mereka akan menjaga, contohnya kalau di tempat kita banyak tanaman yang sudah ditanam oleh Bu Siti, maka mereka akan melangkah di atas tanaman pun mereka tidak berani, karena mereka sudah punya tadi keyakinan tadi, sudah punya lingkungan yang positif, mereka akan minggir sendirinya, akan menggunakan fasilitas di sekolah dengan yang baik juga, tidak asal ya, karena memang mereka sudah mempunyai keyakinan kelas, kemudian lingkungan yang positif, kemudian setelah itu menjadi sebuah budaya yang positif. Ya, kalau budaya yang positif sudah sampai tingkat budaya positif, ini nanti bisa ditiru oleh sekolah-sekolah yang lain. Lanjut, keyakinan kelas dan hukuman. Mengapa tidak peraturan saja ya, tadi sudah disampaikan. Kalau peraturan itu berarti memaksa sifatnya ya. Kalau keyakinan kelas berarti memang apa yang kita harapkan anggota kelas tadi. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila tidak mengendarai kendaraan roda 2? Ini kan aturan. Nanti bisa mungkin kita nanti akan ditilang. Kalau jatuh kepalanya akan sakit. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan? Mengapa kita memiliki peraturan yang sudah tepat waktu? Nah, ini kalau kita buat sebuah keyakinan di lingkup kita, nanti akan tercapai situasi yang baik. Untuk mendukung motivasi prinsip kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan yang menggerakkan. Jadi semua merasa terlibat saat pembentukan, saat musyawarah keyakinan kelas tersebut. Nah ini hukuman, nanti kaitannya dengan hukuman. Ini peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian ini dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, kemudian dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, antri, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Ini,
tempatnya, ini tanggung jawab. Jadi tanggung jawab. Bagaimana bukunya apabila buku tersebut berserakan? Nah, nanti rusak mungkin. Kalau teman yang lain akan mencarinya sulit karena tidak di tempatnya. Nah, ini di perpustakaan deretan buku tentang pelajaran agama, ini tentang pelajaran matematika. Saat ada buku yang buku matematika tidak diletakkan di tempatnya, maka saat teman yang lain akan menggunakan buku matematika yang pas tadi buku yang dipinjam teman yang lain tidak ada di situ, maka ia akan bingung. Nah, ini tanggung jawabnya perlu dipertanyakan. Dilarang mengganggu orang, ini menghormati orang lain dan diri sendiri. Nah, kita tidak hanya tidak mengganggu, tapi harus respect dengan orang tersebut. Ketika sekarang mungkin sulit ditemui karena mungkin banyak di konten-konten itu ada banyak orang yang sering menipu. Nah, kadang-kadang ada orang minta bantuan, kita bingung akan dibantu atau tidak. Padahal kadang-kadang naluri kecil kita itu pengen membantu, tapi takutnya kita tertipu. Nah, mungkin harus cermat dari menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Ini kemudian melakukan kekerasan, ini hubungannya dengan keselamatan, menghormati orang lain. Ini menggunakan narkoba, ini kesehatan, bergantian atau perugian, ini sifat dalam kesabaran, juga menghormati orang yang sabar. Kusik toh, kusik, ojo kusuk ojo nyalip. Nah, ini kalau antri ini pernah sering kita terapkan saat upacara bendera yang saat selesai nanti dipilih kelas yang paling anteng, kemudian masuknya satu-satu sesuai dengan barisannya. Nah, itu juga termasuk antri yang paling besar. Itu termasuk kalau contoh antri yang besar, karena tidak hanya satu kelas saja yang masuk, tapi sudah melibatkan semua anggota kelas sekolah ya. Dari kelas 1 sampai kelas 200 anak lebih. Nah, apabila itu dapat dilaksanakan saat upacara kemudian selesai senam dilaksanakan, itu juga termasuk budaya antri yang sangat positif karena melibatkan banyak siswa. Itu juga sangat sulit itu dilaksanakan kalau hanya sebuah wacana. Tapi kalau sudah mulai ditanamkan, kemudian buang sampah pada tempatnya sedikit demi sedikit, kemudian memilah sampah. Pertama buang sampah dulu. Kalau sudah anak terbiasa membuang sampah, kemudian yang kedua memilah sampah. Nah, kemudian ada kepedulian saat melihat sampah yang tidak pada tempatnya, mereka akan respect untuk mengambil dan memasukkan ke tempatnya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau tempat kita ya teras ya. Keselamatan ini juga keselamatan, keamanan ini saat melaksanakannya bisa saat pelajar olahraga, praktek lari, kencang-kencangnya malah disarankan untuk berlari dengan kencang. Saat berlari 100 meter, 200 meter, 400 atau mungkin yang lainnya kelas-kelas tersebut. Lanjut, oke. Ini, nah, contoh ini tindakan guru. Kalau mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Kalau tidak mengulangi, saya tidak akan mengulangi, saya tidak akan itu termasuk hukuman. Kemudian lari melakukan 12 kali, ini juga hukuman. Push up, hukuman. Ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, namanya anak laki-laki mengganggu perempuan, anak perempuan yang ada di belakangnya dicoret pekerjaannya, seret. Nah, itu nanti mengganti kertasnya, ini sanksi atau konsekuensi. Kalau kamu merusak, maka kamu menggantinya. Kan dicontohkan oleh Pak Diram bercerita, anak kelas 6 itu apa tadi Pak Diram? Ekrannya diinjak terus rusak. Mereka konsekuensinya menggantinya urunan. Nah, menggantinya itu konsekuensi. Nah, itu yang paling bagus. Tidak dihukum disuruh apa tidak, tapi itu hal yang contoh yang bagus itu. Contoh yang bagus. Sangat bagus. Memang harusnya seperti itu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung pada saat belajar. Nah, ini juga sebuah sanksi atau konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini muridnya karena maunya peraturan kelas. Nah, ada peraturan yang tadi yang saya sampaikan ada bila pasti kita menerapkan peraturannya harus pakai hitam. Nah, murid tidak pakai sepatu hitam terus dicopot sepatunya karena tidak hitam, ya, terus tidak pakai sepatu seharian dari berangkat sampai. Nah, itu mah juga tidak bagus. Itu salah satu hukuman juga. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini
sanksi atau konsekuensi ini datang terlambat 10 menit ini saat pelajaran olahraga ya, berbeda dengan ini melakukan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Dengan ini terlambat 10 menit untuk pelajaran olahraga. Ini memang untuk pemanasan tujuannya, untuk pembiasaan yang beda ya. Nah, sama-sama suruh lari itu tapi beda. Oke. Nah, penggunaannya berbeda. Kalau saat pelajaran kok suruh lari, nah, tidak hanya jenengan, mungkin saya juga sering melakukannya. Itu juga hukuman. Ini perlu ditegari agar tidak seperti itu. Oke. Perbedaan hukuman dan sanksi ini, kalau hukuman menyakitkan, bisa fisik, bisa hati. Nah, ini sesuatu harus terjadi, kalau konsekuensi harus terjadi. Memang memecahkan yang mengganti. Caranya bagaimana? Kalau memang anak tersebut, contoh bermain sepak bola saat istirahat dan memecahkan kaca, harus mengganti. Memang kalau tidak mampu, kan kita bukan membantu membelikan kacanya, tidak, tapi kita membantu mengarahkan teman-teman yang lain biar berempati kepada anak tersebut agar anak tersebut mempunyai uang untuk membeli kaca. Jadi tidak kita bantu diberikan kacanya, jadi anak-anak tidak ada tanggung jawabnya nanti. Kita hanya bantu. Kemudian membuat anak sakit, ya ini tadi anak membenci disiplin. Nah ini karena hukuman. Kalau konsekuensi menghargai disiplin, wah aku jangan sampai seperti ini, besok saya seperti ini. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, nanti kalau dimarahi terus dihukum nanti ngeplak kepalanya sendiri, nah, seperti itu. Terpaksa. Kemudian anak mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, menyesuaikan diri. Kalau di kelas ini kesepakatannya kalau di kelas kita itu memakai sepatu hitam. Nanti besok kalau saya membeli sepatu, ya saya membeli yang hitam kalau diantar oleh orang tua. Ini untuk anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya kalau dihukum, itu pasti anaknya menyembunyikan siapa tidak mengaku, tidak kayak mengaku kalau dihukum. Tapi kalau diberi konsekuensi anak belajar mengakui, pulau Pak Guru benar semojo. Nanti kalau orang guru ataupun orang tua, kalau anaknya sudah mengaku salah dan saat untuk mengganti tidak mampu, maka kita juga mempunyai jalan yang lain menyelesaikan konflik tersebut agar anak tersebut mampu untuk menggantinya. Jadi tidak kita hanya memberikan konsekuensi, tapi kita tidak membantu anak tersebut. Kemudian yang lain marah, rasa bersalah dipermalukan, ya malu jelas ya. Kalau dihukum itu malu, kehilangan hak. Jadi kalau konsekuensinya kehilangan hak, ya memang jadi harusnya punya uang jadi tidak punya uang, nah, tidak nyaman dia sedang untuk sementara. Ya. Lanjut ini kebutuhan dasar manusia atau survival ini. Cinta, kasih sayang, ini pasti ya. Setiap orang itu sangat membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ini wajibnya, pasti semuanya. Kemudian menguasai sesuatu hal. Kita itu pasti menguasai sesuatu hal yang jadi milik kita. Oke. Contohnya, sepeda motor punya kita ya. Kalau diambil paksa oleh teman yang lain kan kita berontak, tidak boleh. Tapi kalau kita dipinjam kemudian memperbolehkan, berarti kan itu sudah kuasa kita sudah menguasakan, silakan dipakai. Itu berarti kan atas izin dari kita yang punya. Kemudian kesenangan, pengen hiburan, kalau istilah sekarang piknik ya, piknik. Nah, piknik itu tidak harus pergi-pergi, kemudian sesuatu hal yang disukai itu juga termasuk piknik ya. Datang melakukan sesuatu yang disenangi ya. Kemudian kebebasan ya. Mungkin sambil dinikmati boleh ya. Kebebasan bebas melakukan sesuatu hal asal tidak merugikan orang lain, itu kebutuhan dasar manusia ya. Itu kebutuhan dasarnya. Ini lanjut. Ini di sini. Nah, kemudian kebutuhan dasar tadi yang 4 tadi saya ulang. Ini nanti mungkin termasuk apa ya? Ini cinta kasih, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan dapat ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Ini nanti yang termasuk yang mana? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Nyanyi ya. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini termasuk apa ini? Kebutuhan yang mana? Kesenangan ya? Kesenangan atau kebebasan? Bebas begini. Cenderungnya bisa pakai bebas. Walaupun hal yang dilakukan adalah kesenangan, tapi ini bebas bersenandung. Ya.
Kemudian ibu guru tidak menyapa aku hari ini, tidak disapa. Berarti apa ini? Ya kasih sayang, terima kasih. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dari ini apa? Kesenangan, senang. Tapi pengennya itu hal yang lain. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman. Ini apa? Ya, termasuk apa ini? Ini namanya. Ini penguasaan ya. Ini termasuk penguasaan. Kemudian, nah ini yang paling penting, ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol pada dasarnya ini hanya ada 2, tapi ya ini ada 5. 1 sampai 4 ini sama, masih satu nomor. Kemudian yang kelima itu yang nomor 2. Ini kita sebagai guru pasti mengalami 5-5-nya. Nah, harapannya nanti kita sampai ke sini, tapi mungkin kita baru bicara mana. Coba Bapak Ibu nanti kita coba kita renungkan kita itu masuk yang mana. Yang pertama penghukum menggunakan hukuman fisik. Bila ada siswa yang salah, hukum. Nah itu kita berarti baru masuk 1.1. Kemudian yang kedua, membuat orang yang merasa bersalah. Saat anak melakukan sesuatu hal yang tidak baik, kita buat anak itu biar merasa bersalah. Jadi apa kurangi, nah itu dibuat. Nah itu merasa tidak bersalah, merasa bersalah. Merasa tidak aku malah ini, aku salah ya. Rapenak ya Bapak Guru, aku rapenak kalau konco-konco, aku rapenak kalau ibu bapak. Nah seperti itu. Kemudian teman itu posisi tidak menyakiti murid, berupaya mengontrol melalui persoalan pendekatan. Saya tidak ngobrol. Nah komunikasi yang penting. Kemudian yang keempat, monitor atau mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi berdasar peraturan dan konsekuensi diawasi. Ya. Nanti dicatat, mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atas dasar perilaku. Ini dicatat ini. Mulai kurang ini, nah seperti itu. Kemudian yang kelima, ini yang diharapkan menjadi seorang manajer. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, jadi apa-apa itu didiskusikan. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi contohnya membengkokkan, merusakkan bertanggung jawab, urunan, membeli. Nah, seperti itu. Mendukung murid menemukan solusi. Nah, solusi urunan itu juga solusi. Kemudian urunan ke orang cukup. Nah, Pak Guru ini kok belum cukup Pak Guru. Nah, seperti itu juga solusi. Memang kita tidak masalah. Kita memberinya itu bukan karena membantu anak itu biar masalah selesai, bukan. Tapi kita merasa kasih sayang kita kepada anak tersebut. Jadi dibantu. Kita membantunya karena anak sudah berusaha, tidak sampai kita membantunya. Membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, dibimbing. Ini jangan sampai mengganggu orang lain. Ini contohnya yang nada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Kalau hanya dengan kata-kata ini 10%. Kalau dengan nada, ada dinyanyikan ini 30%. Kemudian verbal atau bahasa tubuh, mungkin dengan video, dengan cara gerak-gerak dan sebagainya, ini 55%. Memang kita tidak mungkin menyampaikan sesuatu hal itu bisa 100% full, itu memang tidak bisa. Karena memang karakteristiknya, walaupun semuanya bisa itu tertentu ya, tidak semua seperti itu. Ini apa yang Bapak Ibu kendaki, yang Bapak Ibu sekalian mau, yang inginkan, apa saja kegiatan nada suara ini. Coba saja bersama-sama pada hitungan ketiga memperhatikan nada suara kelima. Posisi kontrol dengan pasangan Anda yaitu penghubung, membuat orang lain merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, ini hitungan ketiga mulai nada suara kelima. Suara kelima itu berarti do, re, mi, fa, sol. Sol. Pasangan Anda. Ini penghubung, membuat orang lain bersalah, teman, pemantau. Nah, ini mungkin Bapak Ibu guru bisa direnungkan nih. Posisi kita itu sekarang sedang ada di level mana? Guru senior biasanya tetap
pasti akan mengalami yang pertama penghukum. Kadang-kadang tetap saat kita sebagai penghukum sudah menjadi manajer pun kadang-kadang sesekali kita juga akan mengalami sebagai penghukum. Kadang-kadang anak itu sudah diarahkan itu pasti akan seperti ini. Nah, jadi tapi yang diharapkan oleh Kiai Jatiwansa adalah yang sebagai manajer tadi itu adalah yang utama. Jadi yang ini yang 1 sampai 4 tadi itu kadang-kadang terjadi itu mungkin bisa ya, karena kita sebagai manusia pasti akan mengalami berbagai macam hal. Tapi yang paling dipokokkan di sini kita harus sebagai manajer dengan baik. Kemudian ini yang sudah dikerjakan tadi selama periode ini, apa yang sudah dikerjakan, materi-materi kemudian atau keinginan-keinginan Bapak Ibu yang diprogramkan untuk kemajuan pendidikan yang mungkin sudah sesuai dengan filosofi yang disampaikan oleh Kiai Jatiwansa ataupun yang digariskan oleh program sekolah. Kemudian kapan harapan saya bisa selesai ini, harapan program tadi kapan? Jadi mungkin program kalau kita ada SKP itu 6 bulan, ada 12 bulan, atau mungkin program di dalam kelas itu 1 bulan atau 2 bulan, itu program yang dicanangkan untuk siswa dan kita untuk apa, dan harapannya ini selesai kapan, kemudian tahap kedua, tahap ketiga, atau kontinu tahap seperti itu dengan berbagai macam variasi. Kemudian berapa banyak uang yang digunakan untuk kegiatan itu, uangnya itu berapa, membutuhkan apa, nanti bisa didiskusikan dengan kepala sekolah ataupun bendahara bos untuk kita. Nah, ini yang selanjutnya yang terakhir ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, untuk memperbaiki kesalahan tujuannya agar mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus, tujuannya itu tapi belajar dari kesalahan. Oh iya, nek ugal keekrak, jadi besok kan mengganti konsekuensinya. Besok jangan sampai saya kalau menggunakan ekrak sampai patah. Itu belajar. Kemudian memperbaiki hubungan. Oh, kalau saya pukul temannya, teman jadi sakit, wah jadi besok kalau bermain tidak akan saya pukul, nanti bermainnya hanya sebatas namanya colek-colekan atau apa gitu kan, biar hanya untuk mempererat hubungan. Kemudian tawaran bukan pasangan, ditawarkan. Ya, tadi dicontohkan, apakah di kelas kita yakin bisa memakai sepatu warna hitam semua, nah, itu kan ditawarkan. Tapi kalau dipaksa besok pakai sepatu hitam semua, itu kan dipaksa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri ya. Sing didelok kawan dewe ngilu nggih. Nek cara Jawa ini ngilu, cermin, bukan koreksi ke dalam, bukan koreksi ke luar. Kemudian menuntut dan restitusi mencari kebutuhan dasar ya, yang paling dasar ya. Ini tujuannya itu untuk apa, yang sedang dilakukan itu untuk apa? Nah, jadi tidak usah terlalu melenceng dari dasarnya apa, kalau itu sudah dapat dan kemudian ada pengembangan. Contohnya kalau dalam pembangunan dapat rehab, dapat 3 lokal, ya kita 3 lokalnya kita fullkan dulu. Nah, sisanya baru kalau ada sisa pengembangan. Jadi harus dipokokkan kepada kegiatan pokoknya saja. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik ya. Cara yang paling baik, dicari yang paling baik. Oh, ini yang paling baik, berarti restitusi ini. Oke. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan karakternya. Oke. Manusia yang berkarakter. Ini cita-cita. Restitusi fokus pada solusi. Orang desain tapi solusinya ini, makanya tidak sengaja, malah diseneni terus, kan nanti malah anak menjadi pusing sendiri. Nah, kita ambil solusinya. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, agar tidak lagi berbuat salah. Ini segitiga restitusi. Ini validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu alasannya nopo, datang terlambat namanya. Kenapa kamu datang terlambat? Ditanya dulu pertama. Perinan, Pak. Nah, sebagainya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa ini? Agar kamu sampai di sekolah bagaimana? Nah, itu.
Nilainya apa yang telah kita sepakati. Nah, kemudian kita tanya, seharusnya kesepakatan kelas kita kalau masuk jam berapa? Nah, begitu. Kamu ingin menjadi orang yang kita ditanya, kamu senangnya terlambat atau tidak? Ditanya gitu. Kemudian lihat menyatakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas yang ketiga. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemarin kita bisa mencontohkan kemarin, namanya contohnya kan Iqbal melakukan data kemarin data terlambat. Itu karena memang sudah bangun pagi tapi membantu orang tua, jadi terlambat. Nah, Iqbal setelahnya membantu orang tuanya tidak pas pagi hari, atau porsi membantunya dikurangi jam waktunya. Jadi membantunya nanti setelah pulang. Nah, seperti itu kita jadi anak itu tidak saya yang pertama kali atau saya satu-satunya anak yang paling salah di kelas ini. Jangan sampai anak itu merasa seperti itu. Umpamanya kita tidak bisa memberikan contoh di dalam kelas, nanti kita contohkan di tempat yang lain atau perumpamaan-perumpamaan yang lain agar anak itu tidak merasa hanya dia satu-satunya orang yang paling bersalah di kelas itu. Jangan sampai. Oke, ini intervensi untuk 30 detik. Oke. Apakah kamu ingin berbuat baik, berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, anak kita tanya itu. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau pilihan kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu bisa atau kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan itu nanti anak akan berpikir. Nah, ini adalah tidak hanya kita berpikir, dan nanti itu tidak perlu menjawab pun anak akan berpikir. Oh iya, ya saya seperti ini. Ini contohnya. Ini contoh praktek saya saat penerapan segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi ini. Membuat seperti ini sudah dibuat, itu cuma tinggal dianimasikan, nanti akan bergerak sendiri. Itu tidak kita hanya memilih gerakannya. Kalau dianimasikan satu. Ini contohnya adalah Hazim terlambat masuk kelas. Ini sebagai contoh ini. Menanyakan alasannya, menanyakan alasannya, meminta Hazim mengingat kembali keyakinan peraturan kelas, kemudian menyampaikan permintaan maafnya dan berjanji tidak akan berulangi.
dimintakan kepada teman-teman yang lain. Jadi hasil datang terlambat, nanti kan dimintakan izin kepada temannya juga. Jadi teman-temannya senang, hasilnya juga senang masuk kelas terlambat. Biasanya anak jadi agak minder saat mulai pembelajaran. Jadi tetap senang karena dimintakan izin, berarti anak-anak memperbolehkan siswa yang lain untuk masuk. Berarti kalau langsung suruh masuk saja, anak-anak akan untuk kegiatan terus kakel biasanya. Nah, penguatan tersebut juga diulang lagi nanti biar tujuannya agar anak yang lain juga tidak mengalami hal yang sama dengan anak tersebut. Ini kemudian yang kasus yang kedua. Reni, nah ini Risa dan Reni lupa tidak mengenakan baju sesuai dengan jadwal. Mengenakan atau ini memakai baju olahraga. Basah tak dicuci karena terus dipanggil ke depan, ditanya agar lebih jelas ya alasannya, kesepakatannya nanti ya. Nah, kemudian nanti juga dikembalikan lagi kepada siswa yang lain, dimintakan maaf kepada teman yang lain. Nah, tujuannya juga tadi yang agar anak yang lain juga tidak melakukan hal yang sama lagi. Yakinkan ya. Itu contoh tadi. Ini hal refleksinya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ini tadi, monggo Bapak Ibu sekalian renungkan. Tadi paradigmanya tadi tidak hanya melulu anak itu harus ini, harus bisa ini. Nah, nanti Bapak Ibu monggo cermati, nanti dicermati apa harapan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, filosofinya menuntut tadi ya kodrat alam dan kodrat nyaman tadi. Kemudian apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, mungkin Bapak Ibu juga merasa bersalah ya seperti saya. Saat saya mengikuti sesi ini juga saya merasakan bersalah. Saya itu juga terlalu menghukum kepada siswa, terlalu memberikan peraturan dan hukuman. Sedikit demi sedikit nanti akan timbul agar saya tidak melakukan hal itu lagi. Ya, sekian pemaparan dari kami, banyak kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan tentu harapan saya berguna untuk khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk teman-teman di lingkungan SD Negeri Wonowoto beserta siswa dan lingkungan sekitar, dan semoga SD kita semakin maju. Nah, karena program guru penggerak ini di Kabupaten Magelang baru pertama kali di angkatan yang keempat, itu
itu kira-kira 150 guru penggerak di satu kabupaten. Rencananya besok setelah ini akan ada guru penggerak lagi. Semoga teman-teman yang lain dapat ikut serta dalam program guru penggerak yang dilaksanakan diprogramkan oleh Kemdikbud dan manfaatnya dapat kita rasakan bersama-sama. Terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bergerak Indonesia Maju.